Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham sektor komoditas ya, yaitu PTBA teman-teman ya, batubara ya. Jadi di tengah tekanan jual yang cukup masif terhadap saham-saham sektor perbankan ya, saham sektor batubara ternyata sudah mulai reda teman-teman ya. Jadi beberapa saham itu sudah mulai mantul ya, walaupun masih ada tekanan jual, cuman eh, sudah ada mulai hijau teman-teman. Ini kayak agro, ini udah mulai hijau nih ya, dari terendah di 2320 sekarang 2360. AAD itu malah lebih bagus lagi ya. AAD itu udah menguat berapa itu ya, dari 8475 ya. Oh, dari 7700 ya, udah 1000 poin nih AAD menguat ya. Kemudian apa ya, Hexa, coba Hexa itu udah menguat belum ya? Hexa ya sudah mulai hijau lah, walaupun hijaunya nggak terlalu besar ya. BSSR ya, BSSR juga mulai hijau ya. Nah, kita kembali ke PTBA, ini kira-kira potensinya seperti apa teman-teman ya. Jadi harga batubara sekarang sudah mulai support kuatnya di sini ya teman-teman, jadi sudah nggak terjun terus ya. Ya, jadi mudah-mudahan nanti saham-saham sektor batubara juga terkena imbasnya ya. Nah, kalau kita lihat dari teknikalnya ya, PTBA ini terendah kan di 2570 ya. Ini di bulan apa ini? Di bulan Desember nih 2570. Habis itu udah mantol sampai sekarang ya. Ini udah, walaupun masih belum bergerak, belum bisa menembus 2800 ya teman-teman. Tertinggi itu masih di ini berapa nih? 2750 ya, masih belum bisa balik ke 2800 ya. MACD-nya juga masih belum ada ini ya, tekanan ke atas ya. Kita lihat stokastiknya, biasanya ini kalau stokastik mungkin udah bagus ini. Stokastik udah bagus nih. Jadi dari sisi teknikal ini PTBA ini udah mulai bagus ya. Kalau teman-teman mau masuk, nanti apalagi kalau tembus 2630 ke atas ya. 2640, 2650 ini PTBA bisa bergerak ke 2800 ya. Kalau dia tembus 2764 itu ya, MA 200-nya ini udah uptrend ini ya. Kalau 2760-an ya, dia uptrend. Nah, kita lihat isu-isu strategis PTBA itu apa gitu kan. Misalnya ini apa nih? PTBA gelontorkan dana sebesar nih untuk apa nih? Mengumpulkan data sumber daya dan cadangan secara menyeluruh di 4 wilayah utama, yaitu Tanjung Enim, Ombilin. Nah, ini dari survei ya. Ini eksplorasi PTBA. Ini optimis ekspor batubara akan melonjak 2025. Ini kan sebenarnya sentimen-sentimen positif ya. Kenaikan pajak tantangan tersendiri ya. Ini kena pajak PPN ini ya, 12% ya. Ini PTBA juga mulai ikut dalam apa ini? Pengembangan energi bersih. Ya, ini nanti ikut-ikutan seperti Adaro jangan-jangan. Kalau ikut-ikutan seperti Adaro ya, yang pegang PTBA cuan lebar ya. Nah, kita lihat foreign ya. Foreign itu udah mulai masuk nih. Walaupun dikit-dikit nih. Foreign udah mulai masuk. Ya. Coba kita cek di sini ya, trading view. PTBA ya. Nah, ini kalau kita pegang PTBA selama 1 tahun minus ya, minus 1%. Tapi kan ini apa, dividennya kan lumayan teman-teman ya. Dividennya itu kalau nggak salah 397 ya kemarin ya.
Ini kalau dibagi harga saham sekarang 397 dibagi 2620 ya. Mana tadi? 397 dibagi 2620. 15% teman-teman. 15% dikurangi 1% ya, masih 14% ya. Mantap nih. Kalau teman-teman pegang PTBA 1 tahun nggak ngapa-ngapain dapat 14%. Kalau teman-teman 100 juta ya dapat 13 juta. Kalau 200 ya dapat 26. Harus 1 M ya dapat 130 juta, 140 juta. Kan lumayan nih. Nggak ngapa-ngapain. Nah, apalagi kalau teman-teman take profit saat harga sahamnya naik tinggi seperti ini ya. Ini PTBA naik tinggi itu nih di bulan April. Ini mendekati pembagian dividen. Kemudian di bulan September, ini ada isu apa ini? Nah, sekarang turun ya. Nah, turun lagi itu, turun ini di bulan apa ini ya? Januari ya. Januari memang turun teman-teman. Sampai nanti Januari akhir ya, PTBM ini masih tertekan ya ini ya. Baru nanti Februari naik ya. Februari naik tinggi sampai mendekati bulan April. Nah, kita lihat nih dividennya. Dividennya itu bulan apa? Mei 2024 tuh Mei, 2023 Juni, 2021 April. Jadi PTBA ini bagi dividennya cuma sekali aja. Kalau Mei ya berarti Mei misalnya Februari, Maret, April, Mei. 4 bulan. Ya 3 bulan sebelumnya itu kalau bisa kita udah masuk ya teman-teman. Atau nunggu koreksi. Kalau nunggu koreksi ya sekarang udah lumayan nih koreksinya. Kalau kita lihat IPS-nya coba. IPS-nya berapa nih? IPS-nya memang turun ya. IPS-nya tuh turun 9% ya. Anggap aja nanti dividennya turun juga 9%. Jadi dividennya enggak 397, nanti mungkin sekitar berapa ya? 397 dikurangi 9% lah. 10% aja anggap aja. Ya 357. 357 dibagi 2620 sekarang ya. Sekarang tuh berapa harga sahamnya? 2620. Masih 13,6% ya, mantap lah. Nah, kalau teman-teman masuk PTBA di harga sekarang, nanti kalau naiknya lebih dari 13% mau dijual dulu ya nggak masalah. Cuman takutnya nanti setelah dividen ada isu lebih bagus lagi, lebih strategis lagi, nah bisa naik nanti teman-teman harga PTBA ya. Kayak Adaro kemarin, begitu ada isu mau bagi dividen jumbo ya, karena anak usahanya dilepas itu yang AAD itu kan naik sampai 4.000-an lah, 4.000 lebih tuh. Kan lumayan itu 2 kali lipatnya kan. Kalau nggak mau ambil dividennya udah cuan 2 kali lipat. Nah, jadi semua itu ada risikonya teman-teman. Kalau teman-teman menganggap wah ini udah keuntungan lebih dari 10% udah worth it, take profit nggak masalah. Nanti berarti masuk lagi ketika harga sahamnya turun itu kan. Tapi kalau teman-teman menganggap udah nggak mau pusing-pusing lah, penting dapat dividen sekian. Nah, nanti dengan imbal hasil dividennya itu sama potensi saat harga saham itu naik tinggi gitu kan. Ya itu pilihan ya, semua pilihan. Cuman kalau teman-teman pegang saham-saham yang dividennya bagus ya seperti PTBA ini, teman-teman itu terhindar dari inilah apa, frustasi yang berkepanjangan ya. Misalnya teman-teman pegang sahamnya turun terus dan nggak bagi dividen, itu secara mental tuh udah down teman-teman. Ya makanya kayak saham-saham gorengan itu kan mana mungkin bagi dividen, nggak bakalan bagi dividen. Udah harga sahamnya turun terus nggak bagi dividen, jadi akhirnya ya tambah pusing. Tapi kalau kita pegang saham-saham seperti Adaro, PTBA, atau sekarang AAD gitu kan ya, BSSR, Games,
banyak lah ya saham-saham yang ITMG gitu kan, Hexa. Itu walaupun sahamnya turun 20%, 10% gitu kan. Itu kita pegang minimal 2 tahun aja udah balik modal ya, udah cuan ya. Tahun ketiga udah cuan lebar. Apalagi setiap bagi dividen kita belikan lagi sahamnya di harga bawah. Bagi dividen kita belikan lagi sahamnya. Berarti jumlah lot kita, jumlah saham kita akan bertambah terus dan bertambah terus. Sehingga potensi dividen berikutnya akan lebih besar lagi. Jadi itu enaknya teman-teman ya. Makanya kalau kita hold satu saham ya, kita harus benar-benar memikirkan jangka panjang ya, jangan cuma jangka pendek aja. Nah, ini kita lihat ini harga batu bara ini udah mulai mantul nih ya. Kemarin tuh terendah kalau nggak salah 115, ini sekarang sudah 116. Paling hari ini sektor batu bara naik lagi. Dolar nih teman-teman. Oh, dolar udah agak jinak nih. Kemarin 16.300, sekarang 16.200. Selama dolar masih di atas 16.000 itu saham-saham perbankan tuh masih akan tertekan. Tertekan. Kalau komoditas ya tergantung harga komoditas. Kalau harga komoditasnya naik, dolarnya naik, malah cuan lebar ya. Nah, ini teman-teman bisa mix ya. Kalau misalnya takut pegang saham tertentu, kalau turun mentalnya kena ya takut gitu ya, diversifikasi nggak masalah. Satu pegang perbankan, satu pegang komoditas, itu bisa aja, boleh-boleh aja. Tergantung biar. Tapi kalau teman-teman udah mentalnya kuat, memang betul-betul mental investor jangka panjang ya, minimal 2 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun. Ya udah, sahamnya turun ya tinggal nambah terus aja, nambah gitu aja. Apalagi kalau saham bagus ya, yang bagi dividen di atas 10%, itu udah kita nggak usah mikir ya, tidur aja. Tidurnya nyak, mau harga saham naik, mau harga saham turun, kita yang penting tiap tahun dapat dividen di atas 10% itu udah tenang ya, santai ya. Oke ya, itu dulu teman-teman ya untuk review pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan terjebak di saham-saham gorengan. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus, walaupun harganya turun nggak masalah. Kalau ada dana yang nambah lot, kalau nggak ada ya sabar nunggu dividen atau nunggu dana terkumpul, nanti kita tambah lotnya. Jadi kita tenang. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya, silahkan ya klik gabung. Teman-teman harus subscribe dulu, nanti akan muncul tombol gabung. Biayanya murah aja, cuma untuk traktir kopi. Teman-teman nanti bisa request saham apa yang mau dibahas, bisa bedah portofolio juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.